ngapain lu masuk Islam gitu. Saya jawabnya gini, gue mau ikut Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang berbahagia ini Jumat 8 September 2023. Saya kebetulan diperkenankan untuk bertamu dengan abang saya nih, Don Ditan. Don Ditan. Ini abang saya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pada hari ini saya bisa berada di tempat ini. Cuman kayaknya kalau belum kenal kan agak kikuk nanti ya. Mungkin Bu Nini perkenalkan dulu yang di sini ya. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Bang Dondi. Selamat sore, nama saya Ninik Handayani. Kebetulan saya satu komunitas dengan Ibu cantik di sebelah kanan saya. Ini namanya Ibu Ria. Ini pemilik tempat ini, host dari owner dari rumah makan ini, omahku ya, Dharma Jaya 25. Dan kebetulan kami juga, saya dan Ibu Ria, satu komunitas Fakultas Ekonomi Unkris angkatan 84 ya. Kita punya grup untuk diskusi, terus bertanya, tanya jawab. Kebetulan pada sore hari ini kami dapat waktu untuk bertemu dengan abang saya tercinta, Abang Don Ditan. Nanti akan beberapa acara kita isi pada sore hari ini. Kemudian juga Ibu Ria juga nanti akan berbicara. Waktu kami persilahkan kepada Abang Dondi. Makasih ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Bu. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, ini alhamdulillah ini sudah qadarullah Ibu ya. Ini ada seorang ibu tadi menghubungi saya. Ibu Melisa namanya. Cik Melisa sebenarnya. Cik Melisa ini hari ini bertemu dengan seorang ibu. Nanti namanya kita sebutin di sana aja. Ibu ini menghubungi Melisa. Ternyata ibu ini menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi di dalam Islam kalau ada orang yang mau bersyahadat kita harus segerakan, gitu Bu. Jadi mohon izin sebelum saya bicara, kita saksikan dulu prosesi pensyahadatan ibu tersebut. Boleh Bu ya? Boleh ya? Bu, silakan duduk di sini. Untuk ahwat, bagusnya kan disyahadatkan oleh ahwat juga. Jadi Ibu silakan duduk situ, menghadap ke Ibu Ria, supaya angle-nya dapat nih ceritanya nih. Nah, jadi kita minta Ibu Ria menuntun syahadat daripada Ibu Destri ya. Silakan Bu, pakai ini Bu. Silakan. Baik, jadi sekarang karena prosesi syahadat itu adalah sebuah prosesi yang sakral, mohon teman-teman yang hadir di sini juga menjadi saksi daripada prosesi syahadat Ibu Destri ya. Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah. Silakan Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan kalau buat ibu-ibu yang mau memberikan selamat. Baik, alhamdulillah prosesi syahadat dari Ibu Desri tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang Bu Desri sudah kembali menjadi seorang muslim. Ya Bu ya. Boleh saya sampaikan di sini bahwa di dalam Islam setiap bayi Bu yang lahir Bu, itu fitrahnya sebenarnya adalah muslim. Bayi itu nanti menjadi Yahudi atau menjadi Kristen maksud saya, atau menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, itu artinya orang itu sebenarnya kembali Bu ke fitrahnya. Ya Bu ya. Jadi insya Allah Ibu setelah hari ini bersyahadat, dosa-dosa Ibu sebelum hari ini, ya, sebelum hari ini dosa Ibu nih, dari Ibu mulai balik sampai sekarang, insya Allah dihapuskan atau diampuni Bu. Ya, insya Allah. Dengan catatan nanti Ibu juga menjalankan Islam dengan baik ya Bu ya. Insya Allah. Nah, saya senang sekali tadi Ibu Desri sudah dituntun syahadat oleh Ibu Ria. Alhamdulillah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah buat Bu Desri ya. Mudah-mudahan sejak hari ini Ibu Desri juga kita semua yang ada di sini, insya Allah kita istiqomah dan juga husnul khotimah. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu Nini, jadi saya langsung bicara. Kita di sini sifatnya ngobrol aja nih ya, sharing aja ya. Saya bukan guru, saya bukan ustadz. Saya hanya orang yang belajar, sampai sekarang juga saya masih belajar. Jadi sifatnya kita ngumpul-ngumpul di sini hanya sharing, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya bisa bercerita sedikit latar belakang saya. Saya dari sebuah keluarga keturunan Tionghoa, kelahiran Semarang, besarnya di Nusa Kambangan. Cilacap Bu, bukan penjara ya Bu ya. Di Cilacap. Nah, jadi kalau di Cilacap saya buka pintu rumah tuh udah kelihatan Pulau Nusa Kambangan gitu Bu. Nah, orang kalau dengar Nusa Kambangan langsung penjara aja ya. Nah, jadi saya besar sampai sekolah menengah pertama di Cilacap, baru SMA-nya saya pindah ke Jakarta. Dari kecil saya itu sama nenek saya dibawa ke gereja, ya seperti tadi saya bilang, seorang anak dia menjadi Kristen karena orang tuanya. Nah, mama saya, nenek saya itu setiap minggu bawa saya ke gereja Bu. Jadi saya tumbuh besar menjadi seorang Kristen, gitu ya. Sampai akhirnya di 2014, setelah saya mempelajari ulang kitab suci saya, waktu itu yang saya anggap kitab suci, juga setelah saya mempelajari Islam, barulah 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena ternyata kira-kira beberapa tahun sebelum saya bersyahadat, saya itu sebenarnya mengamati Islamnya bukan dari ajarannya, tapi dari orangnya, dari muslimnya gitu Bu. Ya, kita akuin nggak akuin lah ya, setiap orang mau agama apapun pasti ada yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sama latar belakangnya dengan yang kita lihat, makanya kita anggap mereka mungkin kurang baik atau bagaimana gitu ya. Setelah sekian tahun saya memperhatikan muslimnya, ternyata berbeda dengan yang saya pelajarin di dalam Islamnya atau ajaran Islamnya. Maaf Bang Dondi, Ya. Tinggal daerah mana dulu waktu SMA ya? Tinggalnya Di SMA. Waktu saya baru pindah Jakarta tuh tinggal di daerah Jakarta Barat. Oh, Jakarta di Barat. Iya, di Roxy Bu namanya. Oh, iya. Tempatnya di Roxy. Sekolahnya di Ketapang. Jadi saya dulu SMA SMA Kristen Ketapang. Oh iya, Ya, iya. SMA YPK kalau nggak salah. YPK. Ketapang. Nah, setelah saya mempelajari itu, awalnya sebenarnya saya menonton sebuah video dari seorang dai yang dari Afrika Selatan, yaitu almarhum Syekh Ahmed Didat. Oh iya. Ya, mulai zaman YouTube nih ceritanya. Iya. Buka YouTube kok ada link video Syekh Ahmed Didat. Iya, iya. Saya tonton, saya sebagai orang Kristen Ibu,
menonton videonya Syekh Ahmed Didat itu panas dong hatinya dong. Jadi kitab saya diobok-obok gitu istilahnya. Jadi tapi karena saya dulu sudah terbiasa atau sudah familiar dengan yang disebut dengan Bible, Iya. begitu Syekh Ahmed Didat sebutin ayat-ayat itu saya udah langsung bisa buka. Jadi pertama kali nonton saya langsung ambil Bible, saya buka, dengerin ngomong, saya buka, dengerin ngomong, saya buka. Kalau lama-lama saya pikir kok ini dai kok pinter ya soal Bible gitu ya. Saya malah belum pernah baca gitu. Lama-kelamaan saya tonton semua video beliau. Lanjut lagi nanti ada videonya Dr. Zakir Naik, Iya. kalau Bu Nini tahu ya. Iya. Lanjut lagi Syekh Yusuf Estes, lanjut lagi Ustadz Syekh Noman Alikan, lanjut lagi Ustadz Bilal Philips dan sebagainya, banyak ustadz-ustadz. Juga saya nonton juga kajian-kajian Islam ustadz-ustadz kita ya, Iya. Masya Allah banyak kan ya. Akhirnya saya berpikir begini, masa iya kitab suci saya kok ada ayat sisipan, tambahan, Iya. ya sisipan, tambahan, ada pinjaman lagi. Pinjaman Bu, jadi pinjaman itu ayat ini dipinjam dari yang kitab mana dimasukkan dalam kitab ini gitu. Oh, disisipkan gitu, istilah dipinjam ya. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Bu. Kan jadi mikir kita lama-lama kan, ini kitab suci bukan gitu. Kalau ada ayat sisipan, ayat palsu, ayat tambahan, ayat pinjaman, akhirnya saya jadi belajar ulang Bible saya. Dari belajar ulang itu saya cari sumber-sumbernya dari kalangan Kristen dong. Iya, iya. Ternyata malah ketemu dari kalangan Kristen ya yang mungkin aliran-aliran kritik teks itu mereka sendiri yang ngomong bener ayat ini tadinya tidak ada di dalam dokumen ini. Oh. Ayat ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan gitu, menjadi ayat gitu. Yang tadinya catatan menjadi ayat gitu. Oh. Ternyata nggak cuma satu dua, banyak yang begitu dalam kitab suci katanya. Saya malah mendapatkan buktinya bukan dari orang Islam tapi dari kalangan Kristen sendiri. Kristen sendiri. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa ternyata kalau ada yang namanya kitab disebut suci tapi ada campur tangan manusia, itu berarti bukan kitab suci lagi. Karena menurut saya yang disebut kitab suci itu adalah apa? Tanpa campur tangan manusia, gitu ya. Nah, akhirnya 2014 saya ambil keputusan untuk masuk Islam. Tetapi apakah saya masuk Islamnya langsung nih? Begitu saya menemukan bukti dalam Bible ada kitab ada ayat palsu, apakah saya langsung masuk Islam? Enggak Bu, saya pelajarin dulu Qurannya. Tidak langsung percaya gitu aja ya? Ya, karena saya mempelajari ulang Bible, saya juga harus mempelajari Quran dong. Iya, dua-duanya. Qurannya saya pelajarin. Iya. Ternyata Quran itu waktu saya baca terjemahannya Bu ya, kan belum bisa belum bisa ikro ya. Waktu saya baca terjemahannya, saya bisa ambil kesimpulan lagi. Nggak mungkin yang namanya Quran ini dikarang oleh seorang manusia. Ya. Buktinya apa? Banyak banget ternyata. Buktinya banyak banget. Kapan kira-kira manusia tahu Bu? Kalau kita ke atas, ke langit, Iya. oksigen makin tipis. Iya. Kira-kira kapan manusia tahunya Bu? Baru di abad ke-17. Quran Iya. turunnya di abad ke-7. 7. Ya kan? Tapi di Quran sudah disebutkan bahwa manusia yang mendaki langit dadanya sesak gitu. Ya. Oksigen makin ke atas makin tipis kan? Tipis. Oke lah, mungkin kalau orang-orang Nepal, orang Tibet itu sudah terbiasa hidup di dataran tinggi, mereka bisa menggunakan paru-parunya melebihi kita yang biasa hidup di dataran rendah. Tapi paling tinggi berapa kaki sih? Paling 15.000 kaki gitu ya. Kita udah ngos-ngosan kalau di 15.000 kaki ya. Tapi mereka sudah biasa. Tapi kalau kita mau orang Nepal, mau orang Tibet, kalau udah lebih dari 25.000 kaki, udah nggak bisa bernapas, makin sempit dadanya, Iya. sesak. Iya. Ternyata itu disebutin dalam Quran. Abad ke-7. Sedangkan manusia tahu oksigen makin tinggi makin tipis baru di abad ke-17. 17. Namanya Pascal. Tahun 1648. Pascal ya. Terus dari mana yang mengarang Quran itu tahu gitu Bu? Iya. Kalau mendaki langit itu dada masih sempit. Apa mungkin seorang nabi yang ummi, ya ummi artinya tidak bisa baca tulis, bisa memberikan informasi bahwa kalau kita mendaki langit dada kita makin sempit gitu? Saya mikir, kok ada ya orang bisa tahu bahwa kalau mendaki langit makin tinggi dadanya makin sempit gitu. Ini berarti nggak mungkin karangan manusia. Lanjut lagi baca yang lain. Ada Quran mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya berupa pasak katanya. Iya. Ibu tahu pasak ya? Iya, ya.
Kalau kita berkemah nih, kan ada tali yang diikatkan mengelilingi itu kan, terus ditancap dengan pasak ya Bu ya. Paku utamanya ya. Di dalam, kalau kita lihat pasak Bu, pasak itu kan atasnya kayak nongol begini kan, bawahnya ada batangnya, itu yang ditancap kan. Iya. Ternyata di Quran dikatakan juga gunung itu sebenarnya sebagai pasak untuk menstabilkan bumi. Kok geolog-geolog itu kok baru tahunnya 50 tahun yang lalu gitu. Geolog-geolog yang menulis buku, ada seorang geolog yang namanya Profesor Frank Press namanya. Menulis buku berjudul The Earth, Bumi, judulnya Bumi. Di buku itu beliau mengatakan bahwa gunung itu disebut sebagai PEG, kalau bahasa Inggrisnya PEG, PEG, atau stake, STAKE. PEG itu dalam bahasa Indonesianya pasak. Pasak. Jadi gunung itu ternyata yang kelihatan dari tanah itu memang bergunduk begini, mau setinggi berapa ribu meter, tetapi dia ternyata mempunyai batang tubuh ke bawah sebagai stabilisator daripada lempengan bumi. Lempengan apa? Lempengan tektonik. Teori mengenai tektonik bahwa bumi ini ternyata adalah semuanya dalam lempengan tektonik itu juga paling baru berapa puluh tahun yang lalu gitu. Iya, iya. Kok bisa di dalam sebuah buku yang ditulis dalam abad ke-7 mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya adalah pasak? Siapa yang ngasih bocoran Bu itu kira-kira? Kalau bukan yang menciptakan gunung itu kan gitu ya. Alhamdulillah itu baru 2, masih banyak yang lain. Embriologi, nanti ada astronomi, bintang yang bersuara, bintang yang mengetuk, matahari, bulan itu ternyata punya garis edar masing-masing. Siapa yang ngajarin Nabi Umi ini gitu? Nah, akhirnya dari situ saya berpikir bahwa nggak mungkin yang namanya Quran itu ditulis atau dikarang oleh seorang manusia. Gitu kan? Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang muslim 25 Juli 2014. 2 hari sebelum lebaran waktu itu. Ya Bu ya. Pas bulan puasa ya? Pas bulan puasa. Alhamdulillah pas bulan Ramadan. Oh, nah, jadi dari situ saya kemudian karena saya sudah sedikit mempelajari itu, saya pengen ikutan dakwah gitu. Jadi seorang muslim kan sebenarnya kan punya tugas untuk dakwah ya. Kepada siapa saja. Mau kepada muslim maupun yang belum muslim gitu. Iya kan Bu? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Boleh nanya sedikit sebelum Boleh. Silakan Pak. Pada saat masuk Islam bersyahadat, itu reaksi dari keluarga terutama orang tua gimana? Nah gini, ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah 7 tahun sebelum saya bersyahadat, ternyata papa saya sudah duluan masuk Islam. Oh. Papa saya. Ya. Papa, mama belum, mama tidak. Mama meninggal dalam keadaan kafir. Tapi 7 tahun sebelum saya bersyahadat, papa saya sudah masuk Islam Pak. Nah selama 7 tahun itu, saya jadi tiba-tiba berpikir, papa saya itu dulu sudah semi pendeta Pak. Jadi kita bikin persekutuan di rumah, papa saya tuh udah bisa khotbah gitu. Ya komunitas kecil-kecil lah ya. Kemudian sebelumnya papa saya juga mudanya waktu saya masih di Cilacap, itu di rumah kita tuh kita miara patung Kuan Kong Pak namanya Pak. Jadi papa dulu seorang Konghucu pindah ke Jakarta menjadi Kristen. 7 tahun sebelum saya syahadat beliau kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Waktu itu saya sempat mikir, kok bisa ya? Saya kan melihat muslimnya Pak. Muslim itu kan sering kita nonton di berita ya. Tawuran di sini, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Belum lagi kalau kita nonton waktu itu 2001 kalau nggak salah, peristiwa 9/11 Pak. Iya. Ya. 2001 kalau nggak salah. 2001 ya. 2021. Saya mendarat di terminal apa namanya dulu ya di Bangkok itu, terminal yang lama itu. Begitu mendarat saya nonton TV, gedung lagi ditabrak pesawat. Orang Arab katanya yang bawa pesawat. Langsung terbayang kita apa? Islam teroris gitu. Itu Pak ya. Itu cerita lama lah. Tetapi ternyata kita sekarang bisa melihat di Amerika semenjak kejadian itu 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam gara-gara peristiwa itu Pak. Karena apa? Karena orang melihat penasaran, emang benar Islam ngajarin begitu? Jadi orang baca Quran, belajar Islam. Alhamdulillah 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam di Amerika Serikat gara-gara itu. Alhamdulillah kan Bu. Sekarang ini
di Eropa ya Bu ya, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, tingkat pertumbuhan Islamnya itu melebihi tingkat pertumbuhan kelahiran bayi, fertility, presentasenya gitu. Jadi ada sebuah kayak semacam badan riset gitulah ya. Badan riset itu namanya Pew Research. Pew Research itu membuat sebuah prediksi bahwa Islam itu tumbuh dengan sangat cepat, pertumbuhannya melebihi dari tingkat fertility, dan kira-kira nanti di tahun 2050, insya Allah kita masih bisa menyaksikan, insya Allah ya, Islam itu nanti akan kurang lebih hanya sekitar 1-2% dibandingkan dengan agama yang terbesar di dunia saat ini, kekristenan, tetapi itu dengan catatan Kristennya semua digabung. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, ada Anglikan, ada Reform, dan semua macam digabung. Islam cuma kira-kira 1-2% lebih kecil. Tetapi menurut tulisan itu, jurnal itu, Islam itu nanti akan melebihi gabungan semua Kristen itu di 2070. Jadi insya Allah Islam adalah sebagai agama yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Kira-kira kenapa gitu ya? Kira-kira kenapa gitu kok Islam menjadi agama yang paling banyak orang minat gitu masuk Islam? Sebabnya apa? Di mana-mana dikejar-kejar kan iya. Bang ya. Kenapa? Karena Islam adalah agama, satu-satunya agama yang paling murni monoteismenya Bu. Yang paling murni ya. Ada agama yang monoteis juga ada. Nanti kita bisa ceritakan nanti mungkin ya. Tetapi Islam itu adalah agama yang paling murni, yang Tuhannya nggak kelihatan, yang Tuhannya bukan patung, yang Tuhannya bukan binatang. Ya, kita nggak bisa ngeliat Tuhan kita kayak apa. Tetapi Tuhan itu cuma satu. Cuma satu. Duanya nggak ada. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Kalau kita pernah dengar Trinitas gitu kan, itu agama saudara-saudara kita yang Kristen. Kristen itu ada Katolik, Protestan dan segala macam. Kita tidak mengenal konsep Tuhan bisa bermanifestasi jadi manusia. Kita tidak mengenal konsep Tuhan yang punya 3 pribadi, karena itu nanti semua jadi bermasalah gitu. Nah, saya sudah mengkaji itu. Tingkat teologinya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, sejarahnya bagaimana, konsep peribadatannya bagaimana. Nah, alhamdulillah pada waktu saya baru masuk Islam waktu itu, karena saya mau ceramah di masjid itu siapa saya gitu kan, lulusan pesantren bukan, baca Quran belum bisa, lagi belajar gitu. Istri saya menyarankan saya menerjemahkan video-video debat Bu. Di Inggris itu ada sebuah lapangan yang besar, namanya Taman Hyde Park namanya. Di pojokan itu ada tempat disebut dengan Speaker's Corner. Di tempat itu sudah puluhan tahun orang bisa ngomong apa aja, bisa berdebat apa aja. Pokoknya selama nggak berantem nggak ditangkap polisi gitu pokoknya. Mau menghina Ratu Inggris pun nggak apa-apa, nggak ditangkap polisi. Kecuali kalau dia sampai berantem baru ditangkap gitu. Saya menerjemahkan video-video yang debat di situ kira-kira 2 tahun Bu. Banyak sekali informasi yang saya dapat. Entah itu sejarah, entah itu teologi, entah itu lain-lain lah. Tulisan-tulisan dari orang-orang yang mengarang buku gitu ya. Nah, baru setelah itu saya bergabung dengan sebuah yayasan, namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Pusatnya di Surabaya. Sekarang kita sudah punya 8 wilayah di seluruh Indonesia. Dan kita kegiatan utamanya itu adalah melakukan pembinaan mu'alaf. Contoh seperti tadi Bu Desri setelah bersahadat, kalau nggak punya tempat tinggal kita sediain tempat tinggal. Itu di kota mana aja tuh Bang? Yang saya tahu sekarang ada di Riau, di Pekanbaru, Pekanbaru ya. Jakarta, kemudian Pontianak, Balikpapan, Sragen, Surabaya, Bali, kemudian Makassar, Manado, kemudian NTT di Papua. Di Papua sekarang juga ada. Papua sudah ada. Malah justru Papua yang paling banyak membina mu'alaf. Ada kira-kira 600 orang di sana yang kita bina. Yang paling banyak malah di sana. Lebih banyak berkembang di sana. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga di yayasan itu saya diminta menjadi ketua litbang. Ketua litbang itu ketua yang melakukan riset. Jadi yayasan kita ini selain melakukan pembinaan mu'alaf, kita juga melakukan dakwah dengan cara melakukan perang pemikiran. Perang pemikiran ini bukan antar Islam loh,
Muslim sama Muslim haram debat hukumnya kalau di kami. Kita hanya boleh berdebat dengan cara yang paling baik menurut tuntunan Quran dengan kaum kufar. Jadi maksudnya Muslim sama Muslim nggak boleh berdebat? Nggak boleh. Kalau di dalam yayasan kita, Yayasan ya. sesama anggota yayasan yang Muslim sama Muslim ini nggak boleh berdebat. Oh, gitu yang ya. sama-sama Muslim berdebat kita keluarin. Oh, Gitu. ya. Jadi di dalam yayasan kita, Dalam yayasan. dalam gitu ya. yayasan, kita tidak peduli you mau dari organisasi mana, misalnya dia adalah seorang pejabat misalnya, anggota DPR misalnya, ya Bu ya, boleh jadi anggota kita. Tetapi kita menyarankan kepada anggota ini, kalau memang berpolitik, berpolitiklah dengan akhlakul khorimah gitu. Tunjukkan akhlaknya seorang muslim. Tunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang kita minta. Jadi silakan mau menjadi pejabat, mau jadi politikus, mau jadi apapun silakan. Tunjukkan akhlak Islamnya di situ. Iya. Tapi di dalam yayasan kita internal muslim sama muslim nggak boleh berdebat. Iya, iya. Tapi kalau sama kaum kufar kita justru mencari lawan gitu untuk dialog. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari menang kalah, tetapi tujuannya adalah supaya orang yang menonton insya Allah bisa menggunakan akalnya. Iya, Gitu aja Bu. iya. Ini gambaran singkat mengenai saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi. Expand. Nanti setelah maghrib kita Setelah bisa maghrib, ini ya. Silakan kalau misalnya sekarang ada pertanyaan dulu. Nanti setelah maghrib mungkin saya bisa ceritakan sedikit apa dan bagaimana yang disebut dengan agama kekristenan itu. Ya Bu ya. Oke. Silakan Bu. Oke, rekan-rekan, teman-teman, dan yang hadir di sini, waktu akan kita jeda sholat maghrib dengan abang kita, Bang Donditan. Setelah maghrib akan Masih 13 menit maghribnya. Mungkin kalau Kita ada mau lanjut. tanya silakan. Satu. Boleh silakan Pak. Ini kan menarik kalau kita lihat mendengar kalau ada orang Kristen ya, apalagi orang Chinese ya, kalau masuk menjadi mu'awah, itu kan dapat ancaman serius dari terutama keluarga ya. Tadi kalau Bapak udah duluan mu'alaf ya, Ustaz Doni ada berapa saudara? Saya 3 saudara. Kakak perempuan saya nomor 2, baru adik saya laki-laki. Nah itu mereka itu waktu masuk Muslim itu masih Chinese atau udah Muslim juga? Sampai sekarang mereka masih Kristen Pak. Nah, reaksi mereka ke Ya kalau kita saudara kandung, komunikasinya kan tidak seperti kita dengan orang tua ya Pak ya. Kakak perempuan saya nanya, ini bahasa kita nih Pak ya, ngapain lu masuk Islam gitu. Saya jawabnya gini, gua mau ikut Yesus gitu. Kaget, kakak perempuan saya dengar gitu kaget. Kok ngikut Yesus? Selama ini kan kita ngikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus sebenarnya. Jadi orang Kristen itu kadang tidak bisa membedakan mana yang diikutin. Apakah itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Nanti Pak, setelah maghrib saya bisa ceritakan lebih banyak lagi mengenai itu Pak. Ya udah, jadi akhirnya kakak perempuan saya, karena sudah saya kasih ayat-ayat, akhirnya kakak perempuan saya cuma bilang ya udahlah masing-masing gitu. Tapi sampai sekarang kami nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah tapi ini di tempat ini sekarang saya juga bawa mualaf-mualaf nih Pak. Ini ada nih, Melisa namanya nih Pak. Itu di belakang ada Riko tuh, ya. Di luar sana tuh ada siapa? Andre. ini keluarga. Bukan, ini kita teman-teman. Ini kan kita komunitas nih Pak. Nah, kita ini disebut sebagai apa namanya mualaf, tetapi sebenarnya penyebutan mualaf itu ada batasnya Pak. Jangan sampai masuk lubang apa liang kubur masih disebut mualaf terus gitu ya. Tapi kita berdasarkan daripada hadis di zaman apa namanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menegur seorang yang sebelumnya bukan Muslim, dia masuk Islam, tapi sampai sekian tahun masih menerima zakat gitu, ya. Jadi ada di stop. Jadi dari situ kita bisa mengambil kayak semacam kesepakatan yang disebut dengan mualaf itu maksimal 2-3 tahun aja gitu. Ya. Walaupun secara apa namanya agama, begitu orang menyatakan syahadat, dia sudah bukan mualaf lagi sebenarnya. Ya, sudah muslim. Sudah muslim. Artinya begitu orang mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, orang itu sudah menerima beban syariat. Ya. Sudah harus menjalankan syariat Islam. Syariat Ya. Islam. Jadi orang itu sudah
disebutnya bukan mualaf lagi, tapi mukalaf. Orang yang sudah menjalankan syariat Islam. Ya. Tapi begini, jangan kalau orang baru masuk Islam, baru syahadat, harus langsung sholat 5 waktu gitu. Pelan-pelan Pak, step by step Pak. Ya. Nanti begitu syahadat harus baca Quran, step by step, semua ada stepnya. Contoh seperti yang tadi kita saksikan Ibu Destri. Kalau Ibu Destri mungkin kasusnya bisa berbeda-beda ya. Yang sama sekali belum pernah sholat, kita ajarin sholat pelan-pelan. Yang mungkin belum bisa baca Quran, kita ajarin pelan-pelan. Yang mungkin dia masih tinggal di keluarganya, yang masih makan babi, ya kasus ekstrimnya nih Bu. Kalau dia terpaksa, kalau dia tidak makan babi itu dia mengalami persekusi misalnya, itu kita masih maklumi. Masih dimaklumi ya? Ya, masih dimaklumi. Jangan sampai orang begitu masuk Islam, kita langsung bebani dengan syariat. Dia tapi dia belum bisa melakukan, terus ada yang ngecap kafir, jangan, pelan-pelan gitu. Bahkan juga kalau yang bersyahadat itu tukang rentenir gitu Bu misalnya, gimana? Apakah kita harus langsung putus pekerjaannya, nggak boleh melakukan ini, terus makan dari mana? Gitu. Ada seorang ibu-ibu juga Bu menghubungi saya, alhamdulillah melalui WA, setelah berdiskusi 2-3 hari. Akhirnya beliau bersyahadat. Dia kerjanya di pabrik bir Pak. Apa saya langsung bilang sama ibu itu, ibu harus langsung keluar ya dari pabrik itu ya? Daerah haram. Nafkahnya dari mana gitu, jadi pelan-pelan, step by step. Ya, yang namanya mualaf itu perlu penyesuaian, perlu adaptasi, perlu strategi. Ada Bu mualaf saya 2 tahun di dalam rumahnya, orang tuanya belum tahu kalau dia udah masuk Islam. 2 tahun. Puasa ngumpet, sholat ngumpet. Karena apa? Kalau dia tunjukkan langsung, dia langsung diusir. Masih nyamar gitu ya? Masih nyamar. Berapa tahun Mel? Ngumpet-ngumpetnya? Nggak sampai setahun. Nggak setahun, 6 bulan. Nah ini sedihnya apa? Sudah ngumpet-ngumpet masih diusir pula gitu. Kalau ngumpet-ngumpet akhirnya nggak diusir, berarti kan bagus Pak ya. Ini udah ngumpet-ngumpet setahun masih diusir juga akhirnya. Nah, jadi kita memang harus benar-benar memahami situasi kondisi mualaf ini di dalam keluarganya bagaimana, di dalam lingkungannya bagaimana. Kita tunjukkan, kita bina step by step supaya dia bisa mandiri gitu Pak. Ya, ada lagi Pak pertanyaan? Iya. Dengan hubungan komunikasi dengan Yusuf Hamka gimana? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ketemu beliau. Tapi saya mengamati segala tindak tanduk daripada beliau, dan saya sangat mengagumi beliau. Ya, alhamdulillah. Siap. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya? Bu Destri mau nanya? Silakan Bu. Saya tadi lupa. Ini mohon maaf saya lupa, beneran lupa. Tadi Ibu sudah bersyahadat. Saya tadi sudah menyiapkan Bu, ada zakat Bu. Tolong diterima ya Bu ya. Ini tidak seberapa jumlahnya, tapi tolong diterima. Mudah-mudahan membantu Ibu. Ya, apalagi nih Ibu hari ini baru keluar dari rumah nih. Ibu ini keluar dari rumah, ya, meninggalkan keluarganya. Karena kalau tetap di rumah, gimana Bu kalau tetap di rumah? Pasti jadi ribut sama suaminya. Jadi istilahnya Ibu ini hari ini minggat dari rumah. Tapi nanti balik. Karena enggak. Hari ini Ibu ini keluar dari rumah, tidak kembali ke rumahnya. Gitu. Nanti kita urus Bu, tenang aja. Kami dari Yayasan Pembina Mualaf ini kita yang ngurus orang-orang seperti Bu Destri ini. Jadi Bu Destri jangan khawatir, tenang aja nanti kita urus. Iya, ya. Nah, jadi seperti inilah resikonya orang yang menjadi mualaf Pak. Melisa mengalami. Alhamdulillah saya nggak mengalami seperti Melisa, tetapi tidak sedikit Bu ya, tidak sedikit orang-orang seperti Bu Destri, seperti Melisa, seperti Andre itu. Andre itu Bu, dulu hidupnya berkecukupan. Dia sempat berapa bulan menjadi apa Bu? Pemulung. Andre, berapa lama jadi pemulung? 9 bulan. Tuh. Maksudnya setelah mualaf jadi Setelah mualaf? Jadi pas mualaf itu tahun 2020 Januari terus ya karena saya
pas pandemi kan udah di PHK. Iya. Nah, keluarga dari istri menurut gitu nggak suka. Dia nggak suka bahwa ada hubungan yang lain agama. Nah, saya dikeluarkan, tapi barang-barang atau harta benda nggak boleh dibawa. Oh. Jadi saya bawa cuma baju. Cuma 500.000 waktu itu. Oh. Nah, karena pandemi kan akhirnya bingung nyari kerjaan kan susah pada saat itu. Iya. Nah, mau Pandemi itu. pas saya datang keluarga yang kandung saya, kita nggak mau terima. Jadi akhirnya saya berusaha untuk, saya belum kenal MCI, belum kenal belum, saya nggak tahu arahnya kemana. Nah, saya dibantuin sama teman, dibantuin sama teman. Udah ikut gue yuk. Nah, pertama kayak mulung-mulung motor aku lagi. Iya. Oh. Nah, saya bertahan sampai. Sebelum mulung motornya apa? Sebelum mulung? SP. Jadi dari keluarga yang berada sampai akhirnya harus turun ke titik yang paling rendah gitu. Sampai 0 banget ya. Sampai 0 banget. Minus malah ya, bukan 0 ya. Minus. Tapi saya kayak gini loh, kayak nggak tahu kenapa ya. Bukan saya buat enggak. Jadi kayak apa ya, kayak ya udahlah saya jalan. Kalau jadi pada saat itu mertua juga bicara kalau mau normal lagi ya kembali lagi. Sudah nggak usah nyari perkara urusan gini gitu kan. Jadi saya pertama agak bimbang, balik ya gitu. Iya. Nggak tahu kayak udahlah. Nah di situ kayak apa namanya kok Allah tuh kayak ngasih saya, lu harus jalan begini deh. Jadi nggak ada niatan aku pengen kayak begini nggak. Iya. Nggak tahu pola pikir saya tuh udah ya apa diusir. Nah itu saya ngerasain selama 9 bulan itu, dari Maret ya sampai November, 8 bulan lah ya. Itu saya ngerasain benar-benar hidup di jalanan, makan dari tempat sampah. Kalau rokok saya kan rokok, saya nungguin foto rokok itu di Malah Andre, pada saat meninggalkan rumah di Semertua itu udah berkeluarga ya? sudah anak 2. Anak 2. Terus Kenapa saya nggak boleh bawa barang-barang? Pada saat saya disuruh cerai itu harta benda saya untuk biaya anak saya. Karena kamu udah nggak bisa biayain kan, jadi apa namanya, semua itu buat anak. Jadi anak dari bawah nih sekarang? Enggak, sama. Nah, begitulah perjuangan orang-orang yang memperjuangkan akidah ya, Bu ya, Pak ya. Akidah itu buat kami, orang-orang yang dari non-muslim masuk ke Islam, sangat penting buat kita, Bu. Yang namanya akidah itu ya. Tapi Ustaz, jadi biar nyambung nih, ini kan Andre ini meninggalkan 2 anak. Sedangkan dia udah ke agama berbeda. Iya. Itu kewajiban dia tetap harus kan dengan anak. Iya. Ya, maksudnya kalau beliau mampu ya masih punya kewajiban. Tapi kalau sampai saat ini saya tetap kasih Tetap lah ya. untuk sekolah. Jadi Azan. Islam kan tetap anak. Hah? Iya. Ya. Jadi saya tetap Udah azan belum? kasih. Ya. Azan ya? udah azan belum? Belum. Belum ya, bentar lagi. Kenapa tadi, Mbak? Kalau udah istri ini umpama bawa harta benda suaminya gitu dibolehkan nggak itu sama Allah? Apa umpamanya rumah, aset rumah namanya dia, Gini. kendaraan dia boleh nggak? Ibu kan nanti akan mengurus cerai kan? Atau tidak? Iya nanti. Akan mengurus kan? Nah, nanti di dalam proses pengurusan cerai itu kan Ibu nanti bisa mengurus juga untuk sidang harta gonogini, Bu. Gonogini. Ya. Sebelum itu, kalau memang Ibu punya barang yang Ibu yakin itu Ibu beli sendiri, yang memang itu adalah barang Ibu pribadi, Ibu mau bawa ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi emang Ibu mau pulang dulu ambil barang? Ya kan? Udah nggak berani pulang. Udah nggak berani pulang Ibu ini. Enggak, umpama kan sertifikat rumah ada di saya, apa Oh. titipin saya gitu. Oh. Apakah itu Sudah hak miliknya Bu dititipin. Destri, namanya Bu Destri juga? Gitu. Gini, nanti harus betul, dilihat betul, dulu rumah itu diperoleh pada saat kapan, setelah pernikahan atau sebelum pernikahan. Itu nanti yang bisa diatur di dalam sidang. Oh itu sih. Gitu, iya. Masuk sidang pengadilan aja nanti. Ya. Nah, jadi buat Bu Destri pesan saya, setelah hari ini Ibu nih bukan belum tentu langsung jadi orang yang hidupnya enak, belum tentu, Bu. Tetapi semenjak hari ini Ibu harus tahu
bahwa di setiap detik ibu setelah bersyahadat itu tadi, yang ibu nanti akan lewati itu semuanya adalah ujian, Bu. Setiap detiknya tuh ujian, ya, mau enak, mau susah, mau sakit, mau sehat, semuanya ujian. Mau punya duit, nggak punya duit, semuanya ujian. Kita semua ini muslim-muslim juga setiap detik kita sedang menjalani ujian, Bu. Jadi kalau ibu nanti biasa mungkin di rumah mewah, nanti di rumah yang sederhana, jangan buru-buru mengeluh ya, Bu ya. Jangan ya, Bu ya. Semuanya ujian. Nah, dan ujian kita tuh nggak lama, Bu. Ujian kita tuh nggak lama. Selama kita hidup aja. Betul, Bu? Sampai akhir. Ujian kita nggak lama, cuma selama kita hidup aja kan, Bu. Kita sholat juga nggak lama kan, Bu. Iya. Cuma selama hidup aja. Nanti kalau udah nggak hidup juga udah nggak sholat lagi kan. Jadi kalau kita selama hidup kita bisa menjalani ujian kita dengan tetap istiqomah, insya Allah, Bu, Allah sudah menyediakan tempat yang pantas buat kita. Gitu. Nah, kalau kita selama menjalani hidup atau ujian ini, terus kita suudzon dengan Allah, ya, apa namanya? Istilahnya apa nih istilahnya? Suudzon itu prasangka buruk. Nah, itu jangan sampai. Ibu sampaikan semua doa ibu ke Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab sekarang, mau dijawab besok, atau nanti mau dijawabnya setelah kita nggak ada, pasti dijawab. Nah, cuman ibu harus bisa memastikan ya, Bu ya. Ibu sekarang sudah menjadi seorang muslim, ibu harus pasti dan yakin bahwa di dalam diri ibu, di dalam pikiran ibu ini semuanya bersih. Nah, Allah sudah mengampuni dosa ibu yang dulu-dulu, yang kemarin, sampai yang dulu-dulu ya. Tetapi seperti bayi yang lahir, seperti kertas yang putih gitu, Bu. Ibu sekarang menulis lembaran baru nih ceritanya. Tapi ibu harus benar-benar yakin bahwa di dalam hati ibu, di dalam pikiran ibu, semuanya harus bersih. Insya Allah, Allah pasti, kalau orang Jawa bilang apa? Nggak turu, nggak sare. Boten sare. Nggak tidur, boten sare. Boten sare. Allah melihat kita, Bu. Jadi Allah melihat, malaikat mencatat. Tinggal kita ikutin aja jalan. Ya, kita azan. salat maghrib ya, Bu ya. Nanti kita Azan bisa lanjut maghrib. lagi. Oke, nanti kalau kita begitu. sambung setelah salat maghrib dan makan malam mungkin ya. Kita siap. Baik, ya. Terima kasih. Kita lanjut ya, Bu ya, nanti ya setelah salat ya. Mic-nya. Selamat petang atau selamat malam. Kembali kita bersama Koh Dondipan dan ini ada tamu kita, Mas Andre ya. Iya. Mas Andre akan bersama kita pada malam hari ini. Kita akan diskusi, sharing, tanya jawab dan semacam gathering kali ya. Mungkin ngobrol-ngobrol. Kita langsung aja tanya jawab bebas seputar apa yang akan disampaikan oleh Pak Dondi sama Pak Andre ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi malam ini, lanjutan yang tadi ya. Baik. Oke, gitu Pak. Monggo Bang. Baik. Tes. Menyala nih. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi sebelum Isya, sebelum maghrib kita sudah pengenalan gitu ya. Saya sudah menceritakan sedikit latar belakang saya. Andre tadi juga sudah. Kemudian tadi ada Melisa, cuman Melisa sekarang udah pulang. Jadi ya itulah suka duka kita sebagai seorang yang disebut dengan mu'alaf ya. Memang resikonya tinggi karena bisa berpisah dari keluarga, bisa dihapus dari daftar harta waris, bisa Bu, bisa hilang. Ya, Bahkan yang paling berat sekalinya yang paling berat resikonya adalah saya pernah ada satu mualaf, ibunya punya hotel, papanya punya perusahaan besar, ibunya juga punya rumah sakit. Dia itu sampai kartu akte kelahirannya aja mau dihapus, Bu. Sampai akte kelahirannya Akte kelahiran mau dihapus. Jadi artinya dia mau dihilangkan gitu dari anggota keluarga. Dari ya? anggota keluarga. Jadi sampai begitu. Tapi alhamdulillah kita ini yang sudah mengenal yang namanya tauhid ya di dalam Islam itu ya alhamdulillah masih banyak yang
memegang gitu ya, memegang tauhid itu erat-erat gitu ya. Dalam arti apa? Karena ini pengertian saya bahwa seorang yang muslim itu sebenarnya adalah orang yang sedang menerima penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim itu adalah orang yang diberikan nikmat yang paling tinggi dalam hal tauhid ya. Nanti ceritanya mungkin bisa panjang lebar, tauhid itu apa dan segala macam. Tapi bidang saya ini adalah sebenarnya bidang untuk perbandingan agama. Nah, kalau izin, kalau boleh saya mulai mungkin sedikit apa namanya ya sebagai latar belakang nanti supaya Bapak Ibu paham apa yang saya akan bicarakan ya. Terus kenapa juga kok saya masih ngomongin agama saya yang lama gitu ya, kira-kira. Banyak yang nanya. Orang-orang Kristen pun banyak yang nanya, kamu ngapain sih udah jadi mualaf kok ngomongin agama lama? Bapak Ibu, jangan salah ya, atau jangan kira sewaktu-waktu rumah ibu bapak nanti ada yang ketok-ketok, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Ibu, kami dari ini mau memberitakan kabar baik gitu. Ada yang pernah dengar gitu? Pernah Bu? Pernah. Oh, rumah Ibu pernah? Tuh, Sambil bawa buku kan. pamflet, Pamflet, brosur. brosur kayak pensilan gitu ya. Pernah Bu ya? Pernah. Itu ya yang begini. Kalau Ibu mungkin sebagai seorang muslim yang paham Iya. agamanya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang muslim tapi awam. Banyak kan Bu? Iya. Apalagi yang di daerah-daerah. Daerah-daerah. Daerah-daerah yang remote area gitulah, daerah-daerah terpencil. Itu banyak yang didatangi rumahnya, diberikan brosur, pamflet, bahkan diberikan pekerjaan, Iya. bahkan diberikan sembako. Sembako. Bantuan Terus tiap bulan. bantuan ya, tiap bulan Tiap ada. bulan. Nanti kalau ada bencana alam juga diberikan bantuan segala macam. Tapi akhirnya belakangannya diajak masuk gereja. Iya. Ada nggak Bu yang begitu? Ada. Banyak, bukan ada, banyak, masih banyak. Begitu. Bahkan ada juga yang begini. Dulu saya waktu masih di gereja, waktu saya masih Kristen, hampir setiap minggu tuh saya kalau masuk gereja tuh diberikan beberapa amplop. Satu amplop kolektor, nanti satu amplop pembangunan gitu. Nanti ada lagi amplop perpuluhan. Kalau perpuluhan tuh tiap bulan. Oh, iya. Kita zakat tiap berapa bulan sekali Pak? Atau berapa tahun sekali? Zakat kita? Zakat mal, zakat fitrah, zakat. Zakat mal? Setahun. Terus zakat yang lain? Tahun. Yang lain yang penghasilan? Kalau di Kristen, Pak, Bu, setiap bulan yang namanya perpuluhan. Ibu, Bu Desi, terakhir kapan bayar perpuluhan? Udah lama? Oh, yang bayar. Jadi kalau perpuluhan di gereja, perpuluhan itu setiap bulan dari penghasilan kita. Rata-rata gereja menerapkan 10% dari yang kita dapat. Nanti biasanya ada lagi beberapa denominasi gereja menerapkan yang namanya apa? Buah sulung. Buah sulung itu artinya apa? Misalnya anak kita nih udah dewasa, sekolah udah selesai, pertama kali kerja, gaji pertama ke gereja semua. Oh, ada. Ada yang gitu. Tapi nggak semua gereja ya Bu ya? Nggak semua gereja. Biasanya yang karismatik itu begitu. Karismatik. Jadi namanya buah sulung. Gaji pertama masuk gereja semua, berarti biaya dia untuk kerja selama sebulan itu juga ke sana semua. Bulan kedua masih keluarin modal lagi. Jadi kalau ya begitulah kondisinya. Jadi yang jadi biaya untuk kerja, ongkos segala macam itu berarti nggak dihitung. Nah, kenapa kok saya masih ngomongin agama saya yang lama? Karena masih ada hal-hal misionaris yang seperti itu, ya, diakui tidak diakui masih ada, terlihat tidak terlihat masih ada. Bahkan juga masih banyak juga misionaris ya Pak Bu ya, ini saya melihat langsung, mereka datang ke desa-desa atau kampung-kampung menggunakan pakaian ala muslim, menggunakan baju koko, pakai peci ya, pokoknya orang ngelihat dia seperti orang muslim aja, kemudian ngajak ngobrol dengan orang-orang di kampung. Yang dibaca bukan ayat Bible, yang dibaca ayat Quran. Oh. Yang dibaca ayat Quran, tapi ayat Qurannya itu dipelintir-pelintir. Artinya, seolah-olah menunjukkan bahwa Isa atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah Allah sendiri gitu. Ayat-ayatnya dipelintir-pelintir. Nanti Ibu kalau mau tahu, misalnya saya sebutin satu-satu, misalnya belum tentu Bapak Ibu di sini bisa menjawab gitu. Karena itu memang di belakang mereka tuh sudah ada ilmunya, sudah ada yang mempelajarinya gitu. Bekalnya untuk itu. Bekalnya. Jadi
sebenarnya ini adalah boleh dibilang sebuah pertempuran atau peperangan, tetapi peperangannya dalam bentuk pikiran. Jadi ini adalah disebut dengan perang pemikiran. Zaman sekarang sudah bukan perang fisik lagi gitu. Perangnya perang pemikiran. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun banyak. Di Inggris itu yang paling kelihatan. Nah, karena dasar itulah makanya saya dan teman-teman di Geraha Mu'alaf itu masih berdakwah dengan cara perang pemikiran. Saya sebagai ketua Litbang di Geraha Mu'alaf itu ditargetkan dalam setahun saya harus berdebat dengan pendeta 2 kali dalam setahun. Debatnya harus di hotel bintang 5. Ada moderator, ada timer, nanti disiarin langsung di YouTube, gitu ya, dengan pendeta. Saya maunya dengan pendeta, gitu. Nanti apa namanya? Kalau misalnya pendeta tuh mau berdialog tapi dia nggak punya dana misalnya, kita yang modalin semua. Oh, itu merupakan jadwal tetap gitu ya? Jadwal tetap. Setahun saya ditargetkan 2 kali. 2 kali. Tapi sekarang saya nyari pendeta susah. Saya ajakin debat itu susah. Mungkin dia pikir gini kali ya, ngapain ngurusin debat, yang penting dia perpuluhan lancar gitu. Mungkin, saya nggak tahu ya. Mungkin. Jadi sekarang saya susah nyari pendeta untuk saya ajak debat gitu. Tujuan kita berdebat dengan pendeta itu apa? Ya, saya tidak menargetkan si pendeta ini. Saya tidak punya tujuan khusus untuk mau mualafkan si pendeta, enggak. Buat apa? Tapi kan yang penting yang nonton. Entah yang nonton muslim, entah yang nonton non muslim, kan mereka yang perlu mendapatkan hasil daripada dialog seperti itu gitu. Nah, itulah dakwah kita dalam bentuk kepada umat Islam juga yang non muslim. Cara kita begitu. Cuman ya mohon doanya, kita susah sekarang nyari pendeta ya. Nyari sparring partnernya nggak bisa. Sparring partnernya. Jadi kita tidak menyarankan anggota kita tuh berdebat secara online. Karena apa? Kalau online itu kan banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi jalannya debat itu. Misalnya listrik, nanti ada yang nggak mau open cam, dan juga tidak ada data gitu. Saya kalau berdebat di sebuah event gitu Bu, saya bawa Bible itu bisa 1 koper yang gede itu. 1 koper isinya Bible semua Bu saya bawa. Saya bisa tunjukin ke pendeta itu, nih di sini ada perubahan, nih di sini ada bukti bahwa ini ayat tidak asli, nih di sini ada bukti ayat ini sisipan gitu. Pendetanya bisa jawab apa? Pendetanya bilang, oh itu tidak penting katanya. Pendeta bilang tidak penting, tapi nggak apa-apa. Pendeta bilang tidak penting, nggak apa-apa. Tapi kan yang nonton, yang nonton ini kan pasti punya efek gitulah. Respons ya. Banyak yang menonton video saya, menghubungi saya, entah lewat YouTube atau entah lewat Instagram atau lewat WhatsApp, datang ke saya. Ada yang perempuan, ada yang laki. Kalau yang perempuan saya bilang datang harus buat teman, datang ngobrol setengah jam, sejam, saya kasih lihat buktinya, baca sendiri, habis baca Bible-nya ditutup nangis. Saya bilang, kok nangis, kenapa? Jadi selama ini saya dibohongin sama gereja ya gitu. Ada buktinya di Bible, itu saya bawa tuh. Saya bawa di tas tuh. Itu di tas. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau buktiin sendiri, boleh nanti saya tunjukin. Di dalam Bible mereka itu terbukti banyak perubahan, banyak perbedaan terjemahan, banyak kontradiksi juga. Terus kemudian banyak ayat-ayat yang tidak pantas dibacakan di depan anak-anak gitu. Banyak. Nah, jadi kita mungkin, saya kalau kembali sedikit, kita sebagai umat yang beriman, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab kepada satu bani tertentu, 3 kitab ya, Taurat, Zabur, Injil. Yang terakhir Quran kepada semua manusia. Rahmatan lil alamin. Yang saya pelajarin selain Qur'annya 3 ini nih. Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran, apakah itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Nah, itu yang harus saya buktikan. Masih banyak teman-teman kita umat Islam yang menganggap bahwa Bible-nya orang Kristen itu adalah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Kira-kira Bapak Ibu setuju kalau bilang begitu? Setuju nggak Pak? Enggak ya. Enggak. Karena apa Bu? Tahu nggak Bu? Hah? Karena Al-Quran itu kan ditulis. Bukan. Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Kristen? Karena di dalam Bible-nya orang Kristen itu juga ada istilah Taurat, Mazmur, Injil.
Nah, pertanyaan saya, kita sebagai umat Islam yang mengenal kata Taurat, Zabur, Injil dalam Quran, apakah kita anggap itu Bible-nya orang Kristen? Beda saya. Menurut Bu Destri, bukan. Apakah karena Bu Destri tadi udah syahadat bilang bukan? Memang bukan. Aslinya kan nggak ada. Ah, Quran kan ada Arabnya. iya. Iya. Bible mana yang asli? Oh, maksud Ibu terjemahan. Asli Asli. Bukan, Bahasa. bukan itu maksud saya. Gini, Bu. Taurat. Kitabnya, Bu. Setuju nggak kira-kira kalau Bapak Ibu saya ngomong begini? Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju. Setuju? Wahyu ya Pak ya? Iya, Wahyu bentuknya seperti apa Pak? Firman. firman. Iya, wahyu itu bentuknya seperti apa? Ibu pernah lihat wahyu? Bukan yang pemain sepak bola itu Bu ya? Gitu. Wahyu seperti apa Bu? Pak, wahyu seperti apa? Mungkin kalau kita orang biasa, kita mungkin bisa hampir samakan dengan ilham. Ya, yang ilham. Tahu-tahu kita tahu gitu. Tiba-tiba tahu gitu. Tiba-tiba tahu ilham, kita dapat ilham, habis ngopi dapat ilham gitu. Tapi kalau wahyu itu konotasinya hanya untuk nabi. Ya. Kalau ilham untuk manusia biasa. Gitu ya, betul ya. Jadi kalau wahyu kan tidak terlihat, Pak. Apa yang nabi itu terima ya dalam bentuk wahyu, tahu-tahu sudah masuk ke dalam kolbunya nabi, kemudian nabi itu bicara ke umatnya. Nah, itulah wahyu yang disampaikan. Ya kan? Pada waktu zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau menerima wahyu Taurat. Kan kalau di Quran juga disebutnya kitab Taurat, Ya. kitab Zabur, Zabur. kitab Injil. Nabi Isa pada waktu masih dalam ayunan ibunya mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah, aku menerima kitab Injil. Aku ya, betul gitu Iya, kan? iya. Maksudnya kitab di dalam Quran itu apa? Bisa suhuf yang dituliskan menjadi seperti buku atau gulungan. Bisa juga artinya perintah. Bisa juga artinya hukum. Bisa juga artinya ketetapan. Jadi kalau tadi saya bilang Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu ya Bu ya. Berarti kalau nabi-nabinya sudah nggak ada atau sudah meninggal, wahyunya kemana? Ya ngikut dong. Berarti kalau nabinya sudah meninggal ya wahyu sudah nggak ada gitu loh. Nah pertanyaannya lagi, apakah Nabi Musa menulis Taurat? Apakah Nabi Daud menulis Mazmur atau Zabur? Apakah Nabi Isa menulis Injil? Nah ini pertanyaannya nih, yang harus kita buktikan nih. Iya. Sekarang orang Kristen punya, Ri, tolong ambilin Ri, bukunya Ri. Saya kalau nggak megang Bible kok kayaknya ada yang kurang. Biar bisa memperagakan gitu. Nah ini gini, ini saya sharing begini supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang sama. Waduh. Udah kayak tukang sulap ya, kemana-mana buat tas gitu. Kenapa saya beli begini? Ini supaya saya bisa menjelaskan dengan lebih jelas gitu ya. Posisi kita itu di mana? Itu dibaca semua tuh. Enggak, ngapain? Nah, saya mau jelasin ke Bapak Ibu gini. Kan tadi kita bicara Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Apakah Nabi Musa menulis Taurat, Nabi Daud menulis Zabur, Nabi Isa menulis Injil? Di sini ada tulisan Injil nih Bu, nggak usah pakai nilai ya. Ada tulisan Injil, kitab suci Injil. Kebaca ya? Iya. Bu ya, Injil. Pertanyaan, apakah ini wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Nah, itu Pertanyaannya itu. bukti. Menurut Bapak? Yang sekarang? Bukan. Nah, Dipleset. berarti kita boleh nggak sebut kitab ini Injil? Bukan. Bukan. Mereka mau tulis Taurat, mau tulis Injil. Nah, kita jangan menyebut ini Injil. Jadi kita orang Islam harus memandang ini sebagai apa? Buku biasa. Ini jangan kita sebut Injil, jangan sebut Alkitab. Jangan sebut Alkitab juga Bu, ini Bu. Ini ada tulisannya Alkitab nih. Iya, tulisan depannya Alkitab kan ya. Mana tadi yang PB? Ini. Nah, ini. Ini ada tulisan Alkitab. Kita sebagai umat Islam memandang ini Alkitab boleh nggak? Kenapa, Pak? Buku biasa aja.
orang aja. Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Betul nggak Pak? Iya. Al-Quran kita adalah juga disebut Alkitab, Al-Furqan, ya kan? Al-Muhaimin, pembeda, pengoreksi. Jadi kita sebagai orang Islam jangan menyebut ini Alkitab. Ini adalah yang disebut dengan Bible. Ya, Bible. Saya nggak bawa yang ada tulisan Bible. Bible itu dari kata bahasa Yunani, dari kata Biblos. Biblos itu adalah kumpulan buku-buku. Nah, inilah. Di sini ada disebut Taurat, ada disebut Mazmur atau Zabur, ada disebut Injil. Tetapi tiga-tiganya itu bukan yang dimaksud oleh Quran gitu loh. Ya. Kalau yang disebut dengan Quran, yang kita pahami sebagai umat Islam, itu tidak jauh-jauh dari 10 perintah Allah gitu. 10 perintah Allah dalam Bible ada. Di dalam Quran pun apa yang disebut 10 perintah Allah dalam Bible itu di Quran ada. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan segala macam. Di Quran kan itu semua ada. Berarti apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada zaman itu, di Quran pun disebutkan lagi. Jadi di dalam Quran masih ada bagian daripada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Di dalam Injil Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Quran disebutin lagi. Di dalam Bible juga ada. Jangan kau sentuh aku, waktu Yesus mau bicara sama Maria Magdalena, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus melihat ini hanya sebagai buku tulisan manusia, yang mana kalau memang masih ada yang sesuai dengan Quran kita boleh terima Pak, tapi yang tidak sesuai dengan Quran kita nggak boleh terima. Yang sesuai kira-kira apa? Di sini dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pada waktu bicara dengan Bani Israel mengatakan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Artinya apa tuh ya? Pernah dengar Bu? Itu artinya gini, dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekarang kalau saya bacakan Kul huwallahu ahad, tuh ada yang bilang sama. Jadi ada Ehad, ada Ahad. Ehad, Ahad, sama. Ahad bahasa Arab dengan Ehad dalam bahasa Ibrani itu sepadan, setara. Artinya satu-satunya. Nggak ada dua-duanya gitu, duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Ya. Paham ya? Itu yang di sini ada, di Quran juga ada, jadi kita boleh terima. Tetapi kalau berbeda, misalnya Yesus di sini sebut Tuhan, itu udah pasti nggak boleh diterima gitu. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, memperagakan nih ya. Ada yang tahu kan agama Yahudi, tahu kan? Tahu ya agama Yahudi. Kitabnya apa Bu? Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Ibu bilang Taurat, ya mungkin ada betulnya. Tetapi yang disebut dengan kitabnya orang Yahudi itu ini nih, namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa yang disebut dalam Bible. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa bilangnya. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Nevi, Nevi, mirip kan? Kitab nabi-nabi itu ada kitab Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Hagai, Habakuk, Maleakhi dan sebagainya. Nanti ada lagi kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Di dalam Ketuvim itu maksudnya adalah tulisan dari orang-orang bijak gitu. Nanti ada Mazmur yang kita kenal dalam Islam sebagai Zabur. Ada nanti Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, itu tulisan-tulisan. Ketiga kelompok kitab itu disebut dengan Tanakh. Nah, ini adalah kitabnya orang Yahudi, ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, Ibrani itu. Ini ditulis atau disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Ya. Ini ada punya orang Yahudi, tiba-tiba yang ini di abad ke-3 sebelum Masehi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Menjadi ini kitab dalam bahasa Yunani, terjemahan dari ini. Ini namanya apa? Septuaginta.
Septuaginta. Ini dalam bahasa Yunani. Ini adalah terjemahan dari ini. Ya, ini disusun atau ditulis dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad kedua sebelum Masehi. Yang menerjemahkan siapa? Yang menerjemahkan tuh juga orang-orang Yahudi juga. Tetapi orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Di Mesir itu kan kebanyakan orang menyembah dewa-dewa. Ya kan? Ada dewa Osiris, Horus, Ra, dan segala Dewa macam. Ra. Jadi di Mesir pada waktu itu, abad-abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sebelum Masehi, itu semuanya di bawah penguasaan Yunani. Karena Alexander Agung, Alexander the Great kan dia menguasai banyak daerah. Mesir. Orang Yunani datang menguasai beberapa daerah itu kan pasti bawa budayanya. Budayanya orang Yunani adalah disebut dengan budaya Helenisme. Helenisme adalah budaya yang menyembah dewa-dewa. Ada dewa Zeus, nanti ada Hercules, nanti ada dewa matahari, itu tahu ya. Di dalam Yunani itu mereka punya kepercayaan gini. Zeus adalah dewa yang paling tinggi. Dewa yang paling tinggi ini bisa menghamili perempuan, punya anak. Anaknya itu nanti disebut setengah manusia, setengah dewa. Kalau ibu pernah dengar Hercules, ya. Ya, Perseus, itu adalah anak-anak daripada dewa Zeus gitu. Konsepnya gitu Bu ya. Nanti Yesus juga begitu. Nah itu nanti deh. Ini sekarang dalam bahasa Yunani ya. Ini diterjemahkan dari abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Nah ini dijadikan oleh orang Kristen menjadi yang disebut dengan Perjanjian Lama. Oke, Perjanjian Lama. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Perjanjian Lama, nah ini Perjanjian Lama nih. Itu masih asli ya perjanjian lamanya, apa udah dirubah sama Paulus mah? Kalau Perjanjian Lama nggak ada hubungan sama Paulus, Pak. Oh, enggak deh. Ini kan dari kitabnya Yahudi nih. Oke. Ya, ini kitab Yahudi, Paulus belum lahir. Ini abad kelima sebelum Masehi, ini abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian orang Kristen, waktu setelah ada ya disebut Yesus, Paulus itu, orang-orang yang setelah Yesus nggak ada itu menulis kitab-kitab sendiri, Pak. Ya, ini dokumennya orang Kristen nih. Ini dari kitab yang namanya Matius sampai ke Wahyu. Ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua, ketiga lah. Menjadi kitab disebut dengan Perjanjian Baru. Baru tulisan Perjanjian Baru. Nggak ada ya? Tapi kalau di sini ada nih. Nah ini Perjanjian Baru nih. Nah ini namanya Perjanjian Baru. Jadi yang terjemahan bahasa Yunani yang dari kitabnya orang Yahudi menjadi Perjanjian Lama nih yang ini, ya, yang ini. Kemudian ditambah dengan ini hanya Perjanjian Baru. Ini ditempelin di belakangnya dia nih begini. Inilah kitabnya orang Kristen. Jadi yang separuh ini terjemahan dari sini, Yunani, yang ini tulisan mereka sendiri gitu. Jadikan satu. Cuma kesan jadi kesatuan gitu ya. Iya, enak bunyinya. Gitu kan? Ini kitabnya orang Kristen. Nah ini kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya orang Kristen. Nanti ada lagi bagian apa kelompok-kelompok aliran lagi. Mormon, ada Mormon. Mormon ya. Ya, pernah dengar Bu Mormon? Osman. Mormon pakai kitab ini ditambah lagi sama kitab mereka sendiri, pop jadi satu lagi. Zaman akhir Ya, Ibu tahu tuh? dulu zaman kecil Oh gitu ya. masuk ke rumah-rumah ya Ke rumah-rumah. yang nggak berani. Mungkin orang saksi Yehova kali Bu, bukan Mormon. Seksi Yehova, bukan Yehova. Mormon. Oh, Yehova. Kalau Mormon kerjanya nggak door to door Bu. Yang kerjanya door to door tuh kelompok saksi Yehova. Saksi Yehova ini dipakai, mereka juga bikin Bible sendiri, namanya Bible Dunia Baru namanya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu harus tahu ya, ini kitab sucinya orang Kristen nih, yang separuh ini berasal dari sini gitu. Ya. Bahasa Berarti Ibrani. perjanjian lamanya enggak ya? Ini jadi Perjanjian Lama. Yang Yunani, Yahudi itu. yang sudah diterjemahkan ke Yunani. Ya, kalau ini kan Ibrani, diterjemahkan ke Yunani. Itu Ini Perjanjian jadi Perjanjian Lama. Ini punya orang Kristen Perjanjian Baru. Jadiin satu. Nah, gini. Ini kitabnya orang Kristen. Ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain menjadi ini.
Ini bahasa Indonesia nih. Ini isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini yang dipegang sama orang Kristen zaman sekarang, yang di Indonesia. Gitu ya. Kenapa kok harus diterjemahkan ke bahasa Yunani? Terus menjadi bagian daripada kitab Kristen, kenapa? Karena gini, di dalam sini itu tidak ada yang namanya cerita atau nubuat atau ramalan untuk Yesus Kristus. Ya. Yahudi yang disembah Yesus juga. Bukan. Yang disembah oleh orang Yahudi adalah disebut Hashem, Bu. Hashem atau Adonai. Adonai itu artinya Rob. Kalau bahasa Arab, Adonai itu artinya Rob. Kalau Hashem itu artinya ismu, nama itu gitu. Nama. Jadi di Yahudi itu mereka punya 7 nama, Bu, Pak. Orang Yahudi mengenal Tuhan yang Maha Pencipta itu dengan 7 nama. Pertama Eloah, Elohim, Elohai, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-He, sama Zebaot. Ada 7 nama. Mereka mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dengan 7 nama. Nah, di dalam ini itu tidak ada yang namanya ramalan atau nubuat untuk Yesus Kristus gitu. Tidak ada. Yang menulis ini tidak pernah mengindikasikan ada ramalan untuk Yesus gitu. Tetapi pada waktu menjadi kitab Yunani ini, yang diterjemahkan menjadi Yunani ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja awal. Yang mengoreksi namanya Origen, bapak gereja. Nanti ada lagi bapak gereja Lucian. Ada lagi bapak gereja Hesisius. Sampai akhirnya di abad keempat baru selesai. Baru ini dijadikan satu dengan ini. Di dalam sini setelah dikoreksi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Tapi kalau kata orang Yahudi, ada nggak nih perjanjian nubuat untuk Yesus? Nggak ada, no. Tapi setelah menjadi Septuaginta, baru ditambah dengan perjanjian baru, baru diklaim bahwa di dalam ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Itulah tujuannya diterjemahkan. Jadi kalau sudah diterjemahkan kan artinya nggak bisa 100% sama. Apalagi kalau sudah dirubah-rubah. Gitu. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu jelas ya. Nah ini yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa di dunia, salah satunya bahasa Indonesia ini. Gitu. Jadi orang Kristen akan bilang bahwa Yesus yang di perjanjian baru ini itu sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama gitu. Ya, padahal kalau menurut orang Yahudi yang punya ini tidak ada sama sekali nubuat buat Yesus. Ya. Jadi kalau begini, boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi ya. saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Kalau kitab suci udah separuh nyolong udah kan? Apa? Iya, kitab kan namanya kitab suci ya. Ya. Kalau udah Spanyol kan orang juga. Ya artinya gini Pak. Perspektifnya orang Yahudi terhadap kitab ini itu sudah berubah jauh dengan yang di sini. Artinya yang di sini ditafsirkan tidak sesuai dengan perspektifnya yang punya kitab ini. Itu bedanya. Ini gambaran supaya Bapak Ibu tahu nih. Jadi agama sebelah itu Bible-nya tuh sejarahnya seperti ini. Ya. Nah, di sini nanti ada perubahan apa, ada bukti ayat palsu apa, ada kontradiksi apa. Nah, itu yang saya bongkar di YouTube, Pak. Saya nggak mungkin nggak bisa beberin satu-satu di sini ya. Kemarin ya. Baru semalam saya bongkar sama bener juga. Itu baru masalah perbedaan terjemahan. KJV dengan perjanjian baru. Itu baru penerjemahan, bukan kontradiksi loh. Kontradiksi nanti ada lagi ratusan. Tapi ada juga yang kontradiksi. Ada juga yang kontradiksi, ada. Nah, ya. Jadi kalau mau contoh satu nih, contoh. Ini bukan kontradiksi ya, ini bukti bahwa ayat itu ada yang tidak otentik. Jadi kalau kata di dalam hadis kita, Pak, hadis itu kan harus berdasarkan matan pertama ya. Yang kedua harus berdasarkan sanad. Ya. Perawinya gitu kan. Kalau salah satu perawi itu ada yang cacat, tidak alim, tidak soleh, pernah sekali berbohong aja, hadis itu tingkatnya akan turun. Misalnya tadinya sahih, turun menjadi hasan. Cacat lagi, turun menjadi doif. Turun lagi menjadi maudhu. Sekarang,
kalau ada ayat seperti ini siapa yang mau baca nih? Lo aja deh. Tunggu, apa sebentar sebelum saya baca, ini disclaimer dulu bahwa ini kita bicara ini itu bukan menjelekkan. Udah. Tadi udah. Oke. Nah. Yang mana? Ini ada sebuah ayat, bunyinya begini, ini ayat 7 nih. Nih, 7 nih. Oke, siap. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan yang ketiganya adalah 1. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah, sampai situ aja. Sekarang baca di sini. Ayat 7, 8 nih, terus. Ayat 7, 8 di dalam surga. Bu Desri dengerin nih. Di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Pasti tidak asli. Yang ngomong dia loh. Tidak asli itu apa? Hah? Tidak asli itu apa? False. Ibu yang ngomong loh, bukan saya loh. Ya, ini tertulis di sini. Jelas nih. Ini bukti yang ngomong. Nah, ini adalah Bible apa? Saya belum kasih lihat tadi nih. Kitab apa Pak Ustaz? Ya, saya belum kasih lihat tadi, mohon maaf. Iya. Ini di depan ini tulisannya Kitab Suci Katolik. Ini udah mau kehapus ya. Apa? Kitab Suci Katolik. Ya. Tidak untuk diperdagangkan. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak, Bu? Resmi. Tapi maksudnya kayak gini loh, Pak. Maaf ya, Pak ya. Dia menulis kayak begini menunjukkan bahwa ini sebenarnya tidak asli, kenapa itu dicantumkan? Gini. Di Bible-nya sendiri gitu. Gini. Jadi yang namanya Bible itu ada 2 macam. Ada Bible yang seperti ini, yang dipegang oleh jemaat nih. Iya. Ini tidak ada catatan kaki dan pengantarnya. Jadi artinya ini hanya ayat saja dalam sini ya. Tetapi ada juga Bible yang disebut dengan studi Bible atau Bible untuk belajar gitu. Nah, yang untuk belajar itu ada catatan kakinya. Catatan kaki ini bisa berupa tafsir, bisa berupa sejarahnya, kayak semacam asbabun nuzulnya juga bisa begitu. Tetapi mereka di sini mencantumkan catatan kaki ini sebenarnya juga ya jujur juga. Jadi mereka jujur Menjelaskan juga ya. bahwa ini ada ayat yang tidak asli gitu. Bohong tapi jujur. Bohong tapi jujur. Gimana konsepnya itu? Bohong tapi jujur. Bohong tapi jujur. Nah, ya gini ya, mereka memang tidak mempermasalahkan ayat itu asli atau tidak asli atau tambahan atau segala macam. Buat mereka tidak penting, Bu. Yang penting buat mereka adalah mereka beriman bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Dah gitu aja. Jadi akidahnya memang sudah dibentuk dari kecil, sudah didoktrin. Doktrin ya. Nah, jadi kalau doktrin, itu yang namanya doktrin, zaman Hitler. Salah pun jadi benar. Ya, zaman Hitler misalnya Pak. Hitler mempropagandakan bahwa bangsa Jerman atau disebut dengan bangsa Arya, itu adalah bangsa yang lebih unggul dari bangsa yang lain. Setiap hari itu orang Jerman didengungkan, entah lewat speaker, entah lewat apa, lewat nyanyian atau apa. Setiap hari masuk ke dalam kuping. Jadi kalau sudah didoktrin, namanya benar bisa salah, salah bisa benar. Pokoknya sudah masuk ke dalam di bawah alam sadar orang itu. Begitu juga dengan kekristenan. Ini diajarkan dengan cara doktrin. Akalnya nanti dulu, yang penting imani dulu gitu. Dulu nanya pendeta kan, nah gitu, jawabnya gimana? Imani dulu. Imani saja, dan kamu jangan terlalu ke dalam banget. Imani saja.